Hai guys, jangan lupa di subscribe, namanya Ranger Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ranger Deso, siang ini Ranger Deso akan mengajak pemirsa semua untuk jalan-jalan menyusuri makam terbesar se-Asia Tenggara, yaitu makam Kristen Kembang Kuning, Surabaya, Indonesia, yang luasnya mencapai 15 km persegi pemirsa. Nah, ini juga ada sentral penjual bunga, jadi bagi Anda yang ingin berziarah ke sini bisa membeli bunga di sini. Nah, ini video kita ambil jam setengah 4 sore pemirsa. Bisa dilihat kanan kiri kita banyak sekali atau pemandangan yang sangat luar biasa sekali yang jarang kita temui di tempat lain atau di makam Tionghoa lainnya. Ini sangat tertata rapi sekali pemirsa. Nah, ini. Dan di makam Kembang Kuning sendiri pemirsa, untuk makamnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang makam Belanda, ada yang Jepang, dan juga warga Tionghoa. Jadi pemirsa ya, diruntut sejarah, makam ini sudah ada sejak tahun 1917. Nah, ini yang paling tua sendiri adalah makam orang Belanda pemirsa, para tentara dan serdadu Belanda di sini itu. Karena kan dulu sebelum dipakai untuk warga umum Tionghoa, makam ini dikhususkan untuk warga Eropa, khususnya Belanda. Nah, itu makamnya pemirsa, sudah mulai terlihat makam Belanda. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu ya, semoga aja kita akan eksplor semuanya pemirsa, mulai makam Jepang, makam Belanda, maupun makam warga Israel Ortodok. Nah, itu gapurannya menuju Everest Kembang Kuning, Surabaya. Jadi ikuti terus petualangan Ranger Deso di makam Kembang Kuning, Surabaya. Pemirsa Ranger Deso, selanjutnya kita akan menuju ke makam Belanda ya pemirsa, yang ada di Kembang Kuning ini. Nah, itu adalah gapura masuk menuju ke pemakaman Belanda pemirsa, atau yang lebih dikenal dengan Everest Kembang Kuning, Surabaya. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa yang dimakamkan di tempat makam Belanda ini adalah kebanyakan serdadu Belanda atau tentara Belanda yang gugur waktu Perang Jawa pada tahun 1942 pemirsa. Jadi pertempurannya itu di sekitar Tuban sampai Selat Bali pemirsa. Dan kebanyakan tentaranya dibawa ke sini, jasadnya pemirsa, dan dimakamkan di dalam sini. Ini masih terawat banget pemirsa. Dan pada saat momen-momen tertentu banyak sekali warga Belanda atau mantan veteran Belanda yang upacara atau ziarah makam ke makam Belanda ini pemirsa. Dan makam Belanda ini pemirsa tidak dibuka untuk umum. Kalau tidak ada izin khusus dari Konsulat Jenderal Belanda yang ada di Surabaya, siapapun tidak boleh masuk pemirsa. Jadi kita cukup sampai di luar saja. Dan selanjutnya insya Allah kita akan menuju ke makam selanjutnya, yaitu makam Jepang atau serdadu Jepang pemirsa. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa yang dimakamkan di Kembang Kuning ini banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat terkenal sekali.
sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka banyak sekali pemirsa yang dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Kusman Citrun. Nah, siapakah Kusman Citrun? Beliau adalah arsitek terkenal dari Belanda pemirsa. Karya-karya beliau yang masih bisa kita lihat yaitu adalah Balai Kota Surabaya, Rumah Sakit Darmo, dan villa-villa yang ada di Malang, dan juga bangunan-bangunan yang ada di Jalan Sumatera pemirsa. Jadi kalau ke Surabaya bisa, alangkah baiknya bisa datang ke tempat tersebut pemirsa. Bagus sekali seninya, bener-bener Eropa banget pemirsa. Dan yang lainnya adalah yang terakhir ya, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu adalah personil Bumerang pemirsa yang bernama Henry Hubert Limahelu. Nah, juga dimakamkan di tempat ini pemirsa. Beliau adalah pembedot bass di grup band Bumerang yang digawangi atau temannya yaitu Juan Paul Ivan dan juga Mas Roy Cikoniah. Dan di tempat ini juga dimakamkan ya istrinya Bung Tomo atau Dr. Sutomo yang keturunan Belanda pemirsa, juga dimakamkan di sini. Von Faber juga dimakamkan di sini. Gubernur era Belanda, gubernur pertama kali Belanda, wali kota pertama kali Belanda dan kedua juga dimakamkan di tempat ini pemirsa, di Everett Kembang Kuning yang bernama Cikirmen pemirsa. Dan nama Cikirmen sendiri adalah pernah juga diabadikan pada waktu era Belanda sebagai jalan Cikirmen Street atau yang lebih dikenal sekarang menjadi Jalan Yosudarso. Jadi Cikirmen Street atau Cikirmen adalah wali kota kedua kota Surabaya waktu era. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke makam Serdadu Jepang yang ada di komplek Makam Kristen Kembang Kuning Surabaya. Ya, ini sepi sekali pemirsa, hanya ada 1-2 orang atau warga yang konon katanya ini petugas makam atau petugas membersihkan makam. Ya, kita lurus saja, ambil jalan lurus saja. Kita akan tanya warga sebentar pemirsa, karena kita bingung semua jalannya. Nah, ini kita lagi tanya warga, dan warga menyarankan kita belok kanan pemirsa. Nah, kita susuri aja lurus. Waktu semakin sore, ini sudah menunjukkan pukul 5:15. Nah, kita susuri aja terus. Waktu sudah semakin sore, ini agak-agak merinding ini di dalam komplek makam ini. Nah, katanya mentok terus belok kiri. Nah, itu ada warung itu. Ada warung pemirsa. Sepi banget ini. Nah, inilah penampakan makam Serdadu Jepang yang ada di komplek pemakaman Kembang Kuning Surabaya. Nah, ini kita lagi tidak rezeki ini karena tertutup dan terkunci. Biasanya kalau tidak seperti ini, nah itu pemirsa, ternyata makamnya atau tidak ada makam untuk Serdadu Jepang, cuma abunya aja yang ditaruh di sini. Dan di sebelah kiri itu ada tugu atau monumen. Nah, biasanya kita boleh masuk kok, orang umum, asalkan kita izin dengan baik dan tidak menyalahgunakan
video yang diambil dari sini. Aduh, nggak rezeki kita ini, nggak rezeki kita pemirsa. Nggak ada apa-apa di dalam, cuma ada perabuan aja. Dan setiap 1 tahun sekali, konon kata warga ya, itu pasti ada warga negara Jepang maupun konsulat jenderal Jepang yang berkunjung untuk berziarah di makam Jepang ini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke makam warga Israel atau Ortodok, kalau nggak salah ya pemirsa. Tolong dikoreksi kalau seandainya ada kata-kata dari Ranger Desa yang tidak tepat. Kiranya pemirsa cukup sekian review Ranger Desa di komplek makam Kristen Kembang Kuning ini. Di bagian yang pertama ini semoga bisa memberi hiburan dan manfaat untuk kita semua. Dan saksikan terus, ikuti terus channel Ranger Desa untuk mengeksplor sejarah makam Kristen Kembang Kuning selanjutnya di bagian yang kedua. Saya cukupkan sampai di sini. Salam Ranger Desa, salam pejuang rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.